Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Al-haqqul malikul mubin alladhi 'alal 'arsyi istawa wa 'alal mulki ihtawa. Ashhadu an la ilaha illallah alimus sirri wan najwa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila taqwa. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man ittaqa. Majlis jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengku gurungku siku punyai amar minungku bebewene si berbahagia. Majelis sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya pada malam yang kedua ini yang menyampaikan tausiah adalah yang terhormat Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah. Namun karena beliau sedang mengikuti retret di Magelang, maka mungkin untuk mengisi sedikit tausiah ini dipercayakan oleh panitia kepada kami. Majelis sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tausiah kita pada kesempatan ini kita beri judul energi istighfar. Dalam sebuah tulisannya Syekh Aid Al-Qarni, beliau ada mencatat kisah tentang salah seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau tinggal di kota Baghdad, Irak. Pada suatu ketika, Imam Ahmad menyampaikan, entah mengapa Imam Ahmad ini ingin sekali pergi ke Basrah. Basrah itu jaraknya dengan Irak itu sekitar 530 km. Kurang lebih begitu. Mungkin antara Banda Aceh dengan Pakalan Susu, atau mungkin kalau kita dari Takengon mungkin sampai ke tebing tinggi, 530-an lah rute terdekat. Kalau rute terjaraknya itu sekitar 570 km. Entah mengapa kata Imam Ahmad, saya ingin sekali pergi ke Basrah. Sesampainya di kota Basrah, pada saat sampai waktu Isya, beliau salat berjemaah di sebuah masjid. Selesai salat Isya, karena mungkin terlalu lelah beliau pun coba merebahkan badannya di masjid. Tapi tiba-tiba datang pengurus masjid yang menyuruh sang imam ini untuk bangkit dari tidurnya dan keluar dari masjid. Imam Ahmad pun tidak banyak cerita, karena beliau yakin orang yang mengusirnya pasti tidak tahu siapa dia sesungguhnya. Karena seluruh orang Irak tahu siapa Imam Ahmad bin Hanbal, tapi namanya saja tahu, orangnya tidak kenal. Beliau tidur di selasar masjid, tapi laki-laki ini tadi, pengurus masjid ini tadi, kembali mengusir dia. Keluar, jangan di sini kalau mau tiduran. Ini adalah tempat beribadah. Singkat cerita, majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hanbal pun keluar dari komplek masjid. Karena beliau keadaannya disuruh keluar, ada seorang laki-laki yang seumuran dengan Imam Ahmad. Kata beliau, wahai Syekh, mari ke tempatku saja dulu, nanti kita pulang ke rumahku. Di rumahku saja nanti Syekh tinggal. Karena pada saat itu belum ada hotel. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti laki-laki ini, pekerjaannya adalah seorang tukang roti, mengadon roti. Diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa setiap kali laki-laki ini menggulung rotinya atau menambahkan tepung gandumnya atau menambahkan garamnya, dia selalu beristighfar. Laki-laki ini baru berhenti beristighfar ketika Imam Ahmad mengajaknya bicara, atau ketika laki-laki itu mengajak Imam Ahmad bicara.
Selesai malam itu, laki-laki tersebut membawa Imam Ahmad ke tempat tinggalnya. Tempat tinggal laki-laki penjual roti ini tidak begitu besar. Pagi hari, Imam Ahmad bertanya kepada laki-laki penjual roti tersebut, "Wahai Syekh, atau wahai Bapak, tadi malam saya tidak bisa tidur. Mengapa engkau setiap kali engkau mengadon roti itu, menaburkan garam, menaburkan tepung, engkau selalu beristighfar? Ma wajadta li istighfarika samarah." Apa yang engkau dapatkan? Apa yang sudah engkau dapatkan dari rajinnya engkau membaca istighfar itu? Sejak kapan engkau memulainya? Kata laki-laki sang penjual roti, "Wahai Syekh, saya telah memulai membiasakan istighfar ini sekitar 30 tahun yang lalu, semenjak saya masih bujang." Umuran Imam Ahmad bin Hanbal, kalau menurut tulisan Imam Ahmad bin Hanbal itu, sebaya kurang lebih dengan laki-laki penjual roti itu. "Semenjak 30 tahun lalu saya sudah beristighfar, menjadikan itu sebagai kebiasaan saya. Wallahi," tadi kan Imam Ahmad bertanya, "Ma wajadta li istighfarika samarah?" Apa yang kau dapatkan dari kebiasaanmu membaca istighfar itu? "Wallahi," kata laki-laki ini, "demi Allah, ma da'autu da'watan illa ujibat." Wahai Syekh, tidaklah saya meminta apapun kepada Allah kecuali permintaan saya itu dikabulkan oleh Allah. Illa da'watan wahidatan. Satu lagi yang saya minta kepada Allah yang sampai detik ini belum dipenuhi. Mahia, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Apa itu wahai Bapak? Ru'yatul Imam Ahmad bin Hanbal. Satu lagi permintaan yang saya minta kepada Allah adalah saya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Ana Ahmad bin Hanbal al-Faqir." Sayalah Imam Ahmad yang engkau rindukan itu. Sang bapak pun akhirnya memeluk Imam Ahmad bin Hanbal. "Engkau adalah orang yang aku rindukan, wahai Syekh." Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? "Wallahi, demi Allah, istighfarmu itu yang telah menyeret aku, ditendang dari masjid, pergi dari Baghdad ke kota Basrah yang jauh 500-an kilometer. Ternyata istighfarmu itu yang telah menarikku datang ke kota Basrah." Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, energi istighfar. Mungkin dalam sebuah kesempatan, dalam salah satu tafsir Al-Qurtubi, Imam Hasan Al-Basri, beliau itu seorang tabi'in, murid dari Imam Anas bin Malik dan dari Utsman bin Affan, juga murid guru beliau. Pada sebuah kesempatan, Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh seorang laki-laki. Dia mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Syekh, kami sedang tertimpa panceklik karena kekeringan. Apa yang harus saya lakukan?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Alaika bil istighfar." Beristighfarlah. Datang lelaki kedua, dia mengadukan tentang kemiskinannya, al-faqir. Kata Imam Hasan Al-Basri, "Alaika bil istighfar." Perbanyaklah istighfar. Datang lelaki yang ketiga yang mengadukan tentang keluarganya, belum punya anak, padahal sudah sekian lama berumah tangga. Kata Imam Hasan Al-Basri, "Alaika bil istighfar." Datang lelaki yang keempat yang mengadukan tentang kebunnya yang mengering. Kata Imam Hasan Al-Basri, "Alaika bil istighfar." Salah seorang murid Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Syekh, kenapa ketika 4 laki-laki ini datang kepadamu, jawabanmu semuanya adalah istighfar?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Wahai muridku, bacalah firman Allah dalam surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Bacalah firman Allah dalam surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Itulah jawaban mengapa aku menyuruh mereka beristighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui lisan Daud, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kepada Allah, karena Allah Maha menerima ampunan dari hamba-hambanya, memberi ampunan kepada hamba-hambanya.
Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yursilu 'alaikas sama midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan memperbanyak hartamu, Allah akan memperbanyak keturunanmu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menjadikan kebun-kebunmu tumbuh subur. Allah akan menjadikan sungai-sungai untukmu. Majelis kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah barangkali yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Bulan Ramadan adalah bulan beristighfar. Semua kita memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kedatangan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dengan memperbanyak zikir, terutama istighfar. Mudah-mudahan ketika keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi hamba Allah kawaladin waladathu ummuhu, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari noda dan dosa. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.